Halo, ketemu lagi nih di sesi pembahasan kita. Halo. Kali ini kita mau bedah sumber yang menarik banget dari buku Sapiens-nya Yuval Noah Harari. Sapiens. Selalu menarik itu. Betul, dan misinya kali ini lumayan bikin mikir nih. Kita mau coba gali gagasan kalau revolusi pertanian, Yang sering kita anggap kemajuan besar itu ya. ya persis, yang kita kira langkah maju, jangan-jangan malah sebuah, jebakan. Atau bahkan, kata Harari, penipuan terbesar dalam sejarah. Gimana tuh? Wah, provokatif ya istilahnya. Banget. Nah, kita bakal lihat gimana sumber ini cerita soal nenek moyang kita, para pemburu pengumpul. Katanya mereka itu masyarakat makmur pertama loh. Masyarakat makmur pertama. Menarik. Terus, gimana hidup mereka berubah? Dan kayaknya, ya, jadi lebih susah setelah mereka mulai bertani. Oke, siap. Yuk kita bongkar bareng. Siap, mari kita lihat. Oke deh, jadi sumber ini ngasih gambaran ya soal hidup para pemburu pengumpul sebelum zaman pertanian. Katanya, makanan mereka itu, super variatif dan bergizi. Iya, cocok banget sama adaptasi biologis manusia yang udah ratusan ribu tahun gitu ya. Betul, tubuh kita emang didesain buat itu kayaknya. Mereka juga disebut-sebut kerjaannya lebih santai loh. Lebih pendek jam kerjanya dibanding petani nanti ya. Iya, terus badannya lebih tinggi, lebih sehat katanya, dibanding keturunan mereka yang jadi petani. Walaupun, ya ada catatannya juga sih. Angka kematian anak tinggi itu ya. Nah, itu dia. Angka kematian anak memang tinggi, tapi tetap aja sampai ada istilah keren masyarakat makmur pertama buat mereka. Kedengarannya kok enak ya? Iya, kedengarannya kayak ideal gitu ya. Dan yang menarik dari perspektif Harari di sini, kemakmuran itu datangnya karena gaya hidup mereka selaras banget sama biologi kita. Pas gitu ya? Pas. Tapi ya itu tadi penting juga buat nggak terlalu meromantisir. Sumber ini juga ngingetin kok hidup mereka tuh keras. Oh, jadi nggak cuma enak-enaknya aja. Jelas, nggak. Ada masa kelaparan, ancaman binatang buas, terus luka kecil aja, infeksi sedikit, bisa fatal. Bener juga sih. Nggak ada antibiotik kan? Belum ada, belum lagi tekanan sosial di kelompok mereka yang kecil. Itu bisa berat banget loh tekanannya. Maksudnya gimana tuh? Ya bayangin aja hidup di kelompok kecil, semua saling kenal, nggak bisa kabur dari aturan atau omongan. Bahkan kadang mereka ya terpaksa ninggalin atau bunuh anggota kelompok yang udah tua atau cacat. Serius? Kenapa gitu? Karena nggak bisa ngikutin gerak kelompok yang nomaden. Itu jadi ya makmur di sini bukan berarti hidupnya gampang dan tanpa kesulitan sama sekali gitu. Oke, paham. Jadi ada sisi gelapnya juga ya. Nah, terus nih, sekitar 10.000 tahun lalu, muncullah revolusi pertanian ini. Pertanyaannya jadi makin kuat kan, kenapa Homo sapiens mau nuker gaya hidup yang ya lumayan oke tadi? Itu dia pertanyaan krusialnya. Sumber ini bilang, alasannya bukan buat makan lebih enak, ternyata gandum, padi, sereal gitu-gitu, Karbohidrat utama petani itu ya. ya, itu gizinya malah nggak seberapa. Kurang vitamin, kurang mineral, susah dicerna, terus jelek buat gigi. Bikin gigi rusak ya. Beda sama pemburu pengumpul yang makanannya variatif. Betul. Terus bukan juga katanya buat hidup lebih aman secara ekonomi. Petani itu malah lebih rentan. Rentan gimana? Ya kalau gagal panen gara-gara kekeringan atau hama atau penyakit tanaman, udah bisa kelaparan massal. Kan cuma ngandelin sedikit jenis tanaman aja. Bener juga. Kalau pemburu pengumpul kan opsinya banyak ya. Kalau satu sumber lagi susah, cari yang lain. Nah, jadi kenapa dong mereka pindah? Kok kayaknya nggak logis gitu? Nah, disinilah konsep jebakan itu masuk menurut Harari. Pindah ke pertanian itu bukan keputusan sadar kayak, oke, rapatkan barisan, kita jadi petani sekarang. Bukan gitu. Oh, bukan keputusan gitu ya? Bukan, tapi proses yang pelan banget. Makan waktu berabad-abad, mungkin ribuan tahun malah. Pelan gimana maksudnya? Dimulai dari hal-hal kecil aja. Mungkin kayak, ada kelompok yang nemu gandum liar enak, terus coba menetap sebentar buat ngurusin. Cuma sementara niatnya. Mungkin awalnya gitu, tapi ternyata dengan menetap dan ada sumber makanan lebih terprediksi, populasi mulai nambah pelan-pelan. Anaknya lebih banyak yang survive mungkin. Oke, terus? Nah, karena populasi nambah, makin susah buat balik lagi ke gaya hidup nomaden yang lama. Udah terlalu banyak orang, butuh makanan lebih banyak. Akhirnya ya kejebak, terpaksa makin intensif bertani. Wah,
Ini yang Harari sebut perangkap kemewahan. Sesuatu yang awalnya cuma kemudahan kecil atau kemewahan kayak makanan lebih terjamin di satu tempat, lama-lama malah jadi kebutuhan pokok. Dan malah bikin kita terikat ya. Persis, kita jadi terikat sama kewajiban baru buat ngurus ladang, nanem, panen, nyimpen hasil. Nggak ada yang secara sadar tanda tangan kontrak buat ini semua. Prosesnya sangat gradual. Wah, jadi beneran kayak nggak sadar gitu ya kejebaknya. Masuk akal banget sih penjelasannya. Iya kan? Pelan tapi pasti. Jadi, ini dia, inti argumen kontroversialnya. Revolusi pertanian itu memang bikin jumlah manusia jadi lebih banyak, bisa bertahan hidup lebih banyak. Populasi meledak ya. Iya, tapi rata-rata kondisi hidup individunya malah jadi lebih buruk. Bener nggak? Itu argumen utamanya Harari. Diet jadi monoton. Itu-itu aja. Gandum lagi, gandum lagi. Bikin bosan dan kurang gizi ya. Betul. Terus jam kerja buat cari makan malah jadi lebih panjang dan lebih berat fisiknya. Cangkul sawah, angkut air, itu kan kerja keras banget. Dibanding cuma jalan-jalan, nyari buah atau berburu sebentar ya. Jauh. Terus penyakit nular juga jadi lebih gampang nyebar. Kan orang jadi hidup menetap, berdesak-desakan di desa atau kota awal. Kebersihan juga jadi masalah baru. Iya juga ya. Dulu kan berpindah-pindah jadi kotoran nggak numpuk di satu tempat. Dan muncul juga nih kecemasan konstan soal masa depan. Takut gagal panen, takut cuaca buruk, takut simpanan makanan habis. Benar-benar kebalikan dari citra kemajuan yang bikin hidup lebih enak kan? Iya ya. Malah kayaknya lebih stres. Betul. Kalau kita coba lihat dari gambaran yang lebih besar lagi, sumber ini nunjukin ada perbedaan nih antara perspektif evolusi kepentingan gen kita sama perspektif kebahagiaan individu. Gimana tuh bedanya? Ya, dari kacamata DNA atau evolusi, yang penting itu kan spesiesnya bertahan hidup dan bereproduksi sebanyak mungkin. Supaya gennya lestari gitu ya. Nah, itu dia. Dari sudut pandang ini, pertanian itu sukses luar biasa. Populasi Homo sapiens meledak dari mungkin cuma beberapa juta jadi ya miliaran kayak sekarang. Sukses besar secara angka. Oke, secara angka sukses, tapi Tapi, kalau kita lihat dari kacamata si individu petani zaman dulu itu, kualitas hidupnya, kebahagiaan sehari-harinya bisa jadi anjlok drastis dibanding leluhurnya si pemburu pengumpul. jadi ada harga yang harus dibayar ya buat kesuksesan populasi itu. Banget, Hari bahkan pakai perbandingan yang ya cukup nyelekit sih menurutku. Nasib petani-petani awal itu mirip hewan ternak. Wah, hewan ternak? Kok gitu? Ya, coba pikirin. Sapi, ayam, babi, secara jumlah populasi, mereka tuh sukses banget kan di bumi ini karena kita ternakan. Jumlahnya miliaran, tapi kalau kita lihat kehidupan individunya, Iya juga sih. Hidup di kandang sempit, dikasih makan buat digemukin. persis. Mungkin mereka termasuk makhluk paling sengsara yang pernah ada di bumi, kata Harari. Nah, dia bilang, nasib petani awal itu agak mirip. Sukses berkembang biak, tapi individunya mungkin menderita. Dalam banget itu perbandingannya. Bikin merinding juga sih. Iya, cukup mengganggu ya kalau dipikirin. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin sekarang? Inti gagasannya, revolusi pertanian yang selama ini kita puja-puji sebagai fondasi kemajuan peradaban, Dasar dari semuanya gitu ya. iya, ternyata bisa dilihat dari sudut pandang yang beda banget. Sebagai sebuah kemunduran kualitas hidup buat rata-rata individu manusia pada waktu itu. Sebuah penipuan yang tanpa sadar kita lakukan ke diri kita sendiri, didorong oleh, ya, insting biologis buat berkembang biak aja. Dan ini jadi ngasih pertanyaan penting banget buat kita renungkan hari ini. Gimana cara pandang ini mengubah pemahaman kita soal kemajuan di zaman modern ini? Maksudnya gimana? Iya, jangan-jangan kita sekarang nih juga lagi kejebak di perangkap kemewahan versi modern dengan teknologi-teknologi baru kita. Wah, menarik tuh. Contohnya apa? Harari kasih contoh di buku lain soal email atau mungkin sekarang smartphone ya. Alat-alat ini kan katanya diciptakan buat hemat waktu, bikin hidup lebih efisien, lebih santai. Iya, harusnya gitu kan? Harusnya, tapi kenyataannya gimana? Apa kita jadi lebih santai atau malah ngerasa makin sibuk, makin dikejar-kejar notifikasi, email kerja masuk pas weekend, tekanan buat selalu online, selalu responsif? Benar banget sih itu. Ngerasa banget. Bukannya santai malah kayaknya lebih stres ya. Nah, itu dia. Jangan-jangan itu perangkap kemewahan kita sekarang. Sesuatu yang awalnya memudahkan, malah jadi membebani. Sesuatu yang menarik buat Anda renungkan sendiri kan? Betul sekali.
Wah, jadi banyak bahan pikiran nih dari pembahasan kali ini. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya penjelajahan kita di sumber kali ini. Iya, menarik sekali diskusinya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di pembahasan sumber berikutnya ya. Sampai jumpa!